Oke guys, kembali lagi dengan aku Hyu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas suatu pembunuhan yang menurut aku sadis banget. Jadi pembunuhan ini terjadi di Amerika Serikat dan menurut sumber yang aku dapat ini adalah satu-satunya pembunuhan paling produktif sepanjang sejarah yang ada di Amerika Serikat guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video aku supaya channel aku bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih sering untuk upload video-video menarik lainnya guys. Kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, jadi kasus ini menceritakan kisah tentang seorang pria yang bernama Samuel Little. Jadi Samuel Little ini lahir pada 7 Juni tahun 1940. Jadi sudah lama banget guys. Indonesia aja merdeka tahun 1945. Jadi dia kasus ini dilakukan oleh pria yang lahir sebelum Indonesia merdeka guys. Jadi dia lahir 7 Juni 1940 di Reno, Georgia, dan dia dilahirkan oleh seorang ibu yang katanya itu adalah seorang pelacur. Dan dari sumber yang aku dapat itu dikatakan bahwa si Samuel Little ini lahir di penjara pada saat itu. Jadi ibu dari Samuel Little ini hamil di luar nikah dan dia melahirkan di penjara, dan itu membuat dia tidak bisa untuk merawat Samuel Little ini guys. Maka dari itu si Samuel Little ini tinggal bersama neneknya dan dia dibesarkan oleh neneknya guys. Dia dibesarkan di Lorain, Ohio. Jadi pada saat kecil karena si Little ini tidak mendapatkan kasih sayang dari ibu karena dia tinggal bersama neneknya, jadi dia ini tumbuh menjadi seorang anak yang agak nakal. Dia agak pendiam tetapi dia suka menyendiri dan dia suka melakukan hal-hal yang di luar kewajaran, kriminal lah, bisa dibilang kriminal. Dia melakukan hal-hal yang agak kriminal. Dan di sekolahannya, di sekolah menengah dia itu sangat kesusahan di situ. Dia melewati masa-masa yang sangat sulit di sekolahannya hingga akhirnya si Samuel Little ini memutuskan untuk berhenti dari sekolah guys. Dan 1956, jadi pada tahun 1956 itu Little itu pernah ditahan. Jadi dia ditangkap dan dia dimasukin ke penjara remaja karena pada waktu itu si Little ini melakukan pembobolan terhadap sebuah bangunan. Jadi ada sebuah bangunan yang dibobol oleh si Samuel Little ini dan dia pun ditangkap pada tahun 1956. Itu dia sangat kecil sekali waktu itu, masih remaja, dan dia sudah sudah bertemu dengan kasus-kasus seperti itu guys. Dan kemudian setelah dia bebas, jadi dia tidak lama di penjara remaja, dia bebas dan di usia akhir 20-an, jadi di sekitar usianya menginjak 20-an itu si Little ini, Samuel Little, pindah ke Florida. Di Florida dia tinggal bersama ibunya dan dia bekerja sebagai petugas pemakaman. Jadi dia bekerja di pemakaman dan sebagai petugas ambulan guys. Jadi di situ si Little ini biasa berhubungan dengan jasad-jasad orang meninggal. Jadi dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang ekstrim seperti itu. Dan disitulah awal mula si Little ini mulai menikmati dengan sebuah kematian. Jadi dia ini sangat suka dengan yang namanya kematian guys. Dan di situ Little sangat sering terlibat dengan hukum. Jadi setelah dia pindah ke Florida, dia sangat sering terlibat dengan hukum dan dia ditangkap di 8 negara dan atas kasus yang berbeda-beda guys. Dia ditangkap pada saat mengemudi di bawah pengaruh alkohol, karena mabuk ya guys. Jadi ada saat dia mabuk, ada juga dia ditangkap karena penipuan, ada juga dia ditangkap karena melakukan perampokan bersenjata, dan ada kasus penyerangan, dan dia juga terlibat kasus pemerkosaan guys. Jadi parah banget si Samuel Little ini pada saat dia kecil, remaja hingga beranjak mulai dewasa. Dan pada tahun 1961 Little ini dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena dia waktu itu membobol sebuah toko furniture itu di Lorain, dan dia dibebaskan pada tahun 1964. Jadi hanya 3 tahun si Little itu ditangkap. Tetapi penjara sepertinya tidak membuat si Little ini jera guys, karena pada tahun 1975 itu dicatat bahwa Little itu sudah dipenjara sebanyak 26 kali di 11 negara bagian dengan kasus-kasus yang berbeda. Wow, luar biasa banget guys. Jadi pada saat 1975 itu Little itu sudah ditangkap sebanyak 26 kali guys, dan itu sangat luar biasa sekali prestasinya di bidang kejahatan guys. Dan tidak habis sampai di situ,
pada tahun 1982, Little ini ditangkap lagi di Pascagoula, Mississippi, dan dia didakwa dengan pembunuhan Melinda Rose Lapre yang berusia 22 tahun. Yang pada saat itu Melinda Rose Lapre ini menghilang pada September tahun itu, dan menurut polisi pelakunya ini adalah si Samuel Little tersebut, dan dia ditangkap. Tetapi belum selesai penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, Little ini kemudian dituduh lagi telah melakukan pembunuhan terhadap Patricia Enmon, dan kemudian si Little ini dipindahkan ke Florida. Jadi dia tadi ditangkap di Mississippi, dia dipindahkan Florida atas tuduhan pembunuhan Patricia Enmon. Jadi di situ ada saksi yang melihat bahwa Little adalah orang terakhir yang bersama dengan Patricia Enmon pada saat malam sebelum si Patricia Enmon ini terbunuh, guys. Dan di situ karena tidak cukup bukti, jadi penyelidikan pun terhenti pada saat itu, dan pada tahun 1984, tepatnya di bulan Januari, si Samuel Little ini dibebaskan. Jadi Samuel Little ini lolos dari 2 pembunuhan tersebut. Dia dituduh atas pembunuhan Melinda Rose Lapre dan Patricia Enmon, itu dia bebas karena bukti yang ada tidak cukup untuk menahan si Samuel Little tersebut. Kemudian si Samuel Little ini pindah ke California, dan di sana dia melakukan kejahatan lagi, dan pada saat bulan Oktober tahun 1984 si Little ini ditangkap lagi karena dia menculik pria bernama Laurie Barros, yaitu 22 tahun. Dan penangkapan itu terjadi 1 bulan setelah penculikan itu terjadi. Jadi pada saat itu polisi itu menemukan si Laurie Barros ini berada di kursi belakang mobilnya si Samuel Little, dan di situ juga ada seorang wanita yang berada di sebelah si Laurie Barros ini. Itu pun wanita dalam keadaan pingsan. Jadi si Laurie Barros dan wanita yang satu ini itu sudah dipukuli, ditinju oleh si Samuel Little ini sampai mereka pingsan, guys. Tetapi untungnya kedua korban tersebut selamat. Jadi Samuel Little itu ditangkap dan dia dipenjara dengan hukuman cuma 2 tahun penjara karena itu masuk dalam kasus percobaan pembunuhan, karena korbannya selamat, guys. Kemudian setelah dibebaskan pada Februari 1987, Little pindah lagi ke Los Angeles, dan di sana dia melakukan pembunuhan itu semakin gila, guys. Jadi pada saat di Los Angeles si Samuel Little ini melakukan 10 pembunuhan, dan satu pun tidak ada yang tahu tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Samuel Little ini, guys. Jadi si Samuel Little ini memilih korbannya itu, dia memilih para pekerja seks, PSK contohnya, lalu tunawisma, dan para pecandu narkoba. Jadi si Samuel Little ini tidak sembarangan membunuh orang, dia memilih korbannya, guys. Dia membunuh itu dari kalangan pekerja seks, dari kalangan tunawisma, orang-orang tidak punya tempat tinggal, dan dari para pecandu narkoba. Itu dia ajak kenalan, dia culik, dia pukuli, dan dia cekik sampai mati. Dan korbannya juga ada juga yang dia perkosa, dan mayatnya dia buang ke jalanan, ada yang dia buang ke sawah, ada yang ke hutan. Jadi pada saat itu di Los Angeles ini polisi tidak berhasil mengungkap pembunuhan yang ada, dan para wanita ini terus menghilang pada malam hari, guys. Hingga pada akhirnya Little ditangkap pada 5 September 2012. Jadi si Little ini sudah lama sekali melakukan kejahatan, hingga pada September 2012 dia ditangkap di sebuah penampungan tunawisma. Dan pada saat itu dia langsung dipindahkan ke California karena dia juga terlibat dalam obat-obatan terlarang, dan di sana polisi melakukan tes DNA kepada si Samuel Little tersebut, dan di situ juga polisi mencurigai bahwa Samuel Little ini terlibat dalam 3 pembunuhan, yaitu Carol Lane Elford, yaitu yang dibunuh pada 13 Juli 1987, kemudian Guadalupe Duarte Apodaca yang dibunuh pada tanggal 3 September 1987, dan Audrey Nelson Everett itu dibunuh pada 14 Agustus 1989. Jadi ketiga wanita ini tewas di Los Angeles, dan mayat mereka ini dibuang ke jalanan pada saat itu, dan polisi mencurigai bahwa si Samuel Little ini yang melakukan pembunuhan tersebut, guys. Tetapi Little ini masih terus tidak mengaku bahwa dia telah melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian si Samuel Little ini dipindahkan ke Los Angeles, di mana dia didakwa pada tanggal 7 Januari 2013, itu berapa bulan setelah dia ditangkap. Polisi mengatakan bahwa Samuel Little ini diduga telah melakukan beberapa lusin pembunuhan, dan pada saat itu juga
kasus pembunuhan Melinda Rose Lapre, salah satu kasus perempuan yang tadi dibunuhnya, ada 2 orang yang dibunuhnya itu yang dia dibebaskan karena tidak ada cukup bukti, itu kembali dibuka guys. Jadi kasus-kasus yang ada sebelumnya itu kembali dibuka pada saat itu, dan di situ bukti-bukti mengarah kepada Samuel Little. Jadi bukti-bukti yang ada ini mengarah bahwa Samuel Little lah pelaku dari pembunuhan tersebut guys. Dan pada 25 September 2014 Little dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Jadi pada vonis itu hakim memutuskan bahwa Little ini akan dipenjara sampai dia meninggal guys, dan tidak ada pembebasan bersyarat terhadap hukuman si Little ini. Dan pada saat divonis oleh hakim tersebut, si Little ini masih terus menyangkal bahwa dia melakukan pembunuhan. Jadi Little ini terus menyangkal, dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan pembunuhan yang ada itu guys. Dan pada akhirnya selama di penjara, mungkin karena dia sudah merenung, jadi si Little ini kemudian menceritakan satu persatu pembunuhan yang telah dia lakukan. Dan Little mengatakan bahwa dia meninju dan mencekik para korbannya. Itu ada sekitar 93 korbannya guys, dan itu rata-rata wanita guys yang dia bunuh. Dan mereka itu dia bunuh dan mayatnya dia buang-buang saja guys. Dan itu terjadi pada tahun 1970 sampai tahun 2005. Itu menurut pengakuan dari si Samuel Little. Tetapi banyak teori yang mengatakan bahwa pembunuhan itu terjadi bukan hanya sampai tahun 2005, tetapi sampai pada tahun 2012 sebelum si Samuel Little ini ditangkap. Itu menurut teori-teori yang ada, dan mereka mengatakan bahwa mungkin korban si Samuel Little ini lebih dari 93 orang guys. Dan korban-korban ini dari ditemukan oleh polisi, itu bukti-bukti yang ada, penyebab dari kematiannya itu bukan hanya karena dipukul dan dicekik, tetapi ada juga yang karena overdosis, dan ada juga karena mabuk. Dan itu beberapa cara pembunuhan yang susah untuk diidentifikasi pada saat itu, karena Little ini kan memang memilih korban-korbannya dari kalangan para pekerja seks, para pecandu narkoba, para tunawisma. Jadi itu dari kalangan orang yang bisa dikatakan yang hidupnya nggak baik, nggak sehat. Jadi cara mereka mati pun itu mungkin disengaja oleh si Samuel Little itu supaya mereka itu seperti meninggal karena overdosis, jadi bukan karena pembunuhan. Dan sampai saat ini polisi masih terus menyelidiki, bahkan FBI masih terus menyelidiki kasus si Samuel Little ini. Dan polisi agak kesusahan karena banyak dari antara para korban ini jasadnya tidak ditemukan. Tetapi Little mengatakan bahwa dia masih mengingat lokasi, dia masih mengingat tempat, mengingat mobil, apa yang dipakai, dan dia masih mengingat jelas para korban dan apa yang dipakai oleh para korban pada saat dia bunuh guys. Jadi mendengar hal itu, lalu polisi memberikan alat gambar kepada si Little, dan si Little itu menggambar para korbannya itu secara detail. Jadi harapan dari polisi dan FBI, gambar-gambar tersebut akan mereka gunakan untuk menelusuri kasus-kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Samuel Little. Dan gambar-gambar tersebut banyak diunggah di internet, dan polisi berharap bahwa gambar-gambar itu bisa membantu penyelidikan yang ada, dan berharap ada orang yang bisa menemukan bukti-bukti yang sama persis dengan ada di lukisan yang dibuat oleh Samuel Little, itu bisa untuk mengungkap kasus-kasus pembunuhan tersebut. Karena polisi ingin para korban ini mendapatkan keadilan. Dan pada tahun 2020 sekarang, si Samuel Little ini menjalani hukuman penjara di penjara negara bagian California, Los Angeles. Jadi si Samuel Little sekarang ada di Los Angeles guys, jadi masih ditahan di sana. Dan Samuel Little ini pembunuhan yang sangat sadis, dan dia dikatakan bahwa satu-satunya pembunuhan paling produktif sepanjang sejarah di Amerika Serikat guys, karena dia banyak sekali membunuh dan korban-korbannya tidak ditemukan, dan dia bisa lolos dari begitu banyak pembunuhan hingga pada akhirnya dia ditangkap, tetapi korbannya sudah sangat-sangat banyak guys. Dan menurut informasi yang aku dapat, bahwa korban-korbannya ini ada juga yang dari kalangan waria. Jadi si Samuel Little ini kayaknya seksnya ini agak menyimpang, karena pada saat dia membunuh, dia biasanya melakukan masturbasi guys. Jadi dia bisa puas dengan melakukan pembunuhan itu guys, dan itu menurut aku sangat-sangat mengerikan kalau orang seperti itu masih ada berkeliaran bebas guys. Jadi untuk kalian yang masih penasaran, jadi Samuel Little ini
ada difilmkan filmnya ini ya, ini seperti ini judulnya. Jadi kalian bisa cari judulnya. Ini adalah judul film yang ada, kalian cari aja. Dan di film ini menceritakan kisah dari si Samuel Little ini guys. Dan kalian bisa tonton aja sendiri karena aku juga udah nonton filmnya dan filmnya benar-benar keren guys. Dan sekian video dari aku. Jangan lupa subscribe channel aku supaya aku bisa lebih sering upload dan supaya kalian bisa tahu pertama kalau aku upload video. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.